untuk membinasakan hamba-Nya yang durhaka. Allah berfirman di ayat 31, Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, arsalna alaihim mengutus kepada mereka, mengirim kepada mereka, sayhatan wahidatan. Ibu bapak perhatikan di sini, sayhatan wahidatan, semuanya ini adalah di fathah, dua fathah di atasnya, berbunyi an semuanya, sayhatan wahidatan, menunjukkan bahwa ini adalah objek yang dikirim. Yang arsalna kami yang mengirim. Siapa kami? Allah bersama dengan orang-orang suci bersamanya atau makhluk-makhluk suci bersamanya. Arsalna alaihim sayhatan. Kami mengirim kepada mereka apa? Sayhatan wahidatan. Suara satu kali saja. Sayhatan wahidatan. Suara itu satu kali tapi bisa membinasakan mereka semuanya. Jadi artinya apa? Suara keras ini adalah merupakan utusan Tuhan. Karena ibu bapak perhatikan kata arsala di sini. Jadi kata arsala yursilu itu artinya mengutus, mengirim. Yang dikirim apa ini? Jadi maf'ulnya adalah ini. Yang dikirim adalah sayhatan, yaitu suara keras. Jadi artinya apa? Suara keras ini adalah utusan Tuhan juga. Jadi yang namanya utusan Tuhan itu tidak selamanya berbentuk manusia. Tapi apa saja yang Allah kirim untuk menjadi perantara bagi kita dengan Allah, itu adalah rasul sebetulnya. Dalam pengertian utusan, yaitu utusan Tuhan untuk menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, yaitu air bah, juga adalah utusan Tuhan. Terbelahnya lautan membinasakan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa juga adalah utusan Tuhan. Jadi artinya apa? Apa saja yang Allah gunakan langsung untuk menghukum atau membantu hambanya, itu adalah juga disebut dengan rasul, utusan. Karena kita lihat menggunakan kata arsala. Arsala telah mengutus. Berarti yang diutus namanya utusan. Karena utusan ini kan bahasa lainnya adalah rasul. Jadi tempat lain dikatakan waladzi arsala rasulahu, arsala rasulahu. Dia mengutus apanya? Rasul, utusannya. Jadi arsalna alaihim sayhatan wahidatan. Kami utus kepada mereka, kami kirim kepada mereka sayhatan wahidatan. Suara keras cukup satu kali saja. Maka dengan suara keras satu kali ini, fakanu, maka mereka semuanya, semua mereka, kecuali tentu yang diselamatkan, yaitu Nabi Soleh dan orang-orang yang bersamanya, seperti hashimin, seperti rumput-rumput kering. Jadi rumput kering itu adalah hashim. Jadi kahashimin seperti rumput kering. Ya, seperti rumput kering ataukah kayu yang sudah tua bisa juga. Kayu yang sudah tua bisa hashimin. Al-muhtadir yang digunakan bikin pagar dan sebagainya. Itu kan kayu-kayu. Bisa juga bermakna rumput kering yang digunakan untuk memberi makan kepada ternak-ternak. Di ternak ini makanya misalnya rumput-rumput. Nah, Allah mengatakan bahwa mereka semuanya seperti tiba-tiba kahashimin al-muhtadir. Jadi mereka yang tadinya bersukaria menantang Nabi Soleh dengan menyembelih onta itu, mereka menganggap dirinya itu di atas segala-galanya, tidak percaya kepada nasihatnya Nabi Soleh, tidak percaya kepada Tuhan yang mengutus Nabi Soleh, bahkan mereka mentertawakannya, menjadikannya sebagai barang olok-olokan. Sekarang dengan waktu yang sangat singkat, tiba-tiba mereka semuanya bergelimpangan menjadi seperti rumput-rumput kering yang tak bernilai. Kahashimin muhtadir, kahashimil muhtadir. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa jarak antara kesombongan manusia dan kelemahannya itu dekat sekali. Baru mereka menyombongkan diri, hanya hitungan hari, 3 hari setelah itu, tiba-tiba mereka menjadi benda-benda yang tak bernilai sama sekali. Begitulah kita manusia. Jadi manusia kita ini nilainya benar-benar terletak pada kehidupan kita. Kita bisa menonton sekarang karena kita ada hidup. Kita bisa merasakan makanan di rumah kita karena ada hidup. Kita bisa merasakan kehangatan bersama istri, suami, dan anak-anak kita karena ada hidup. Nah sekarang adakah yang bisa menghidupkan dirinya sendiri? Jawabannya tidak ada. Orang bisa menyuapi dirinya, orang bisa memandikan dirinya, orang bisa menggerakkan dirinya, tapi tidak ada manusia yang bisa menghidupkan dirinya sendiri. Tak satu pun orang bisa menghidupkan dirinya. Kalau ada manusia yang bisa menghidupkan dirinya, maka orang itu tidak akan pernah mati.
Maka tidak satupun manusia yang bisa menghidupkan dirinya sendiri. Apa sebabnya? Kehidupan itu adalah milik prerogatif, milik otoritatif, milik absolut, milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya kehidupan. Jadi artinya apa? Selama kita masih hidup, maka selama itu pula kenikmatan Allah mengalir terus-menerus, tak henti-hentinya kepada kita. Tak pernah kita tidak hidup dalam sesaat pun juga. Bahkan ketika kita tertidur, kita pun hidup. Bahkan dalam keadaan kita pingsan, kita pun hidup. Dalam keadaan kita terbaring di rumah sakit, kita pun hidup. Selama kita masih hidup, berarti bahwa Allah selalu menyertai kita. Karena dialah Al-Hayyu yang maha hidup. Maka jemaah sekalian, betapa banyak orang yang durhaka kepada Allah karena menggunakan kehidupannya itu untuk melupakan pemilik kehidupan itu. Menggunakan kehidupannya itu untuk durhaka kepada pemilik kehidupan itu. Bahkan menggunakan kehidupan ini untuk menolak, mencampakkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang yang angkuh, sombong, arogan seperti itu, tiba-tiba Allah tunjukkan kepada kita bahwa lihatlah mereka yang tadinya menentang Nabi, menentang Tuhan, menentang kebenaran dengan arogansi dan kesombongannya, dengan kecongkakan dan keangkuhannya, tiba-tiba sekarang berubah menjadi benda-benda yang tak bernilai. Kalau kayu-kayu kering masih bisa digunakan untuk bikin kandang ternak, kalau rumput-rumput kering masih bisa digunakan untuk alas dan bisa digunakan untuk makanan ternak, lalu bagaimana dengan manusia? Tidak ada nilainya lagi sama sekali. Maka Allah menjelaskan kepada kita, supaya inilah kita manusia Bapak sekalian. Begitu suatu saat kita kehilangan hidup, tiba-tiba Allah menarik hidupnya dari kita, berhentilah jantung kita berdetak, berhentilah mata kita berkedip, berhentilah darah kita mengalir, berhentilah kehidupan kita secara keseluruhan. Apa yang terjadi kemudian? Semua anggota keluarga kita bahu-membahu, tolong-menolong untuk membawa kita ke kuburan. Diapakan kita di sana? Dimasukkan ke dalam kuburan, ke liang lahat. Setelah itu ditutup dengan tanah. Lalu kemudian mereka semuanya kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing, meneruskan kehidupan mereka masing-masing, menunggu masa seperti yang terjadi pada diri. Maka Bapak yang berbahagia, pada saat itu kita tunjukkan bahwa kita sebetulnya kalau tidak bersama dengan Allah, tidak benar-benar tidak ada nilainya. Seperti ayat ini, maka kemudian fakanu kahashimin al-muhtadir, tiba-tiba yang tadinya begitu angkuh, arogan, dan kuat, jadilah sekarang seperti rumput kering yang muhtadir, yang tidak bernilai sama sekali. Kemudian ini ayat 32, Allah berbicara tentang ayat yang berulang-ulang, ayat 17, ayat 22, sekarang 32. Nanti kita ketemu juga di ayat 40. Jadi ayat ini berulang 2 kali dalam 10 ayat pembahasan kita malam ini. Jadi ayat 32 berikutnya, kemudian ayat 40 juga berikutnya. Ya. Itu berulang kata yang sama. Ini kayaknya kembali kali ke sayangnya. Oh, masih ada host dan co-host ternyata ya. Ada saudara-saudara. Saya udah kasih ke Bu Dokter, tapi belum dikasih saya co-host. Kembalikan ke saya aja. Ya, jadi sekarang kita teruskan ya. Jadi juga sekalian kalau ada yang terbuka mikrofonnya, kedengaran suara-suara belakangnya. Jadi juga sekalian ayat berikutnya berbicara tentang Al-Quran kembali ini. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad yassarnal Qur'ana."
Dan sungguh kami yassarnal Quran, ya, dan sungguh yassarna, kami memudahkan Al-Quran. Jadi kemarin Ustazana dari Singapura, Ustaz Safi Saleh bertanya berkenaan dengan mudah. Tapi kok sebagian orang mengatakan bahwa ada yang mutasyabihat, kita sudah jelaskan. Bahwa mutasyabihat bukan tidak jelas, dan mutasyabihat artinya Allah berbicara kepada kita dengan membuat keserupaan-keserupaan, karena membicarakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera harus menggunakan perumpamaan. Apa saja, kecuali kalau pernah kita lihat, ya tidak perlu perumpamaan. Kita semua katakan itu namanya sapi, orang semua tahu. Sapi kenapa? Karena semua orang pernah lihat sapi. Jadi tidak perlu dikatakan sapi itu seperti misalnya seperti bison misalnya, tidak perlu. Apa sebabnya? Orang Asia Tenggara rata-rata pernah melihat sapi. Tapi selama kita tidak pernah melihatnya, pasti butuh perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan inilah disebut dengan mutasyabihat atau kata syabahat. Itulah sebabnya ada hadis yang yang banyak disalahpahami, yaitu man tasyabbah. Itu kata-kata tasyabah juga menyerupai. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Ini sering dipakai untuk saling menyerang satu sama lain. Man tasyabbah biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum. Jadi kata-kata menyerupai di situ tasyabbah. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyamai satu kaum, termasuk kaum itu. Arti zahir daripada hadis tersebut. Tapi kita tidak akan bahas di situ. Kita hanya mengambil kata-kata man tasyabbah atau kata syabbaha. Tasyabbah menjadi tasyabuh, ya. Lalu kemudian menjadi juga kata-kata mutasyabihat, jadi menyerupai. Bolehkah kita membayangkan surga seperti taman yang indah? Boleh-boleh saja. Bolehkah kita membayangkan neraka dengan api? Boleh-boleh saja. Tapi bagaimana dengan Allah? Bolehkah kita membayangkan Allah punya mata, punya telinga dan semuanya? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bisa diserupakan dengan apapun juga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah itu tidak punya keserupaan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. Jadi semua pembahasan-pembahasan itu dalam Al-Quran tidak bisa kita membayangkan Allah seperti itu. Tapi kalau membayangkan sorga seperti itu tidak ada masalah, karena tidak menyangkut masalah hakikat sorga. Tapi kalau Allah ini menyangkut masalah hakikat dan tauhid maksudnya. Kalau sorga tidak merusak tauhid kita, tidak merusak akidah kita. Kalau membayangkan sorga itu seperti taman, tidak merusak akidah kita atau tauhid kita. Kalau membayangkan neraka itu dengan api, tidak ada masalah. Walaupun nanti taman atau apinya apakah persis seperti itu, tidak, itu lain soal. Tetapi bahwa membayangkan sorga, neraka dan sebagainya seperti itu tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah kalau membayangkan Tuhan itu punya mata, membayangkan Tuhan punya kuping, karena artinya apa? Membayangkan Tuhan itu terstruktur, tersusun, murakab. Sementara zatnya Allah itu tidak mungkin murakab. Karena kalau dia murakab, berarti ada pendahulunya, yaitu didahului oleh penyusunnya. Didahului penyusunnya. Kalau sorga tersusun tidak apa-apa, memang sorga bukan yang pertama. Neraka bukan yang pertama. Tapi kalau membayangkan Allah sebagai zat yang pertama, awal, lalu kemudian membayangkan dia tersusun, terstruktur, pasti keliru besar. Apa sebabnya? Segala sesuatu yang tersusun atau terstruktur selalu didahului oleh penyusunnya. Kita sudah sering mengambil contoh kalau kita lihat tembok. Yang namanya tembok itu ataukah dinding itu terbuat dari batu bata, semen, pasir, dan sebagainya. Maka tentu saja sebelum tembok itu berdiri harus didahului oleh penyusunnya. Terlebih dahulu sebelum tembok harus ada batu bata, harus ada semen, harus ada pasir, dan semacamnya. Jadi dengan demikian tidak bisa dikatakan tembok itu awal. Kenapa? Ada pendahulunya. Apa pendahulunya? Penyusunnya. Kalau zatnya Allah juga tersusun dari mata, kuping, dan sebagainya, berarti Allah itu didahului oleh penyusunnya. Didahului oleh penyusunnya. Dengan demikian, karena Allah itu adalah awal dari segala yang awal, wal awwal wal akhiru, maka kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir atau wa huwas samiul alim. Jadi Allah tidak punya keserupaan dengan apapun juga. Jadi membayangkan Allah seperti manusia pasti salah. Karena semua yang kita bisa bayangkan itu adalah pernah dilihat oleh disaksikan oleh panca indera kita.
atau terbayangkan oleh akal pikiran kita. Sedangkan Allah tidak bisa dibayangkan, karena sesuatu yang kita bayangkan itu pasti punya sesuatu yang menyebabkan bisa dibayangkan. Sedangkan Tuhan tidak punya sesuatu yang bisa dibayangkan, karena zatnya itu adalah sangat-sangat sederhana, basit. Maka oleh sebab itulah, perumpamaan-perumpamaan itulah yang kemudian disebut dengan tasyabahat atau mutasyabihat. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Imran bahwa orang-orang yang punya niat merusak agama menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai alat untuk fitnah. Ya. Jadi orang-orang fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Kalau orang itu punya penyakit dalam hatinya, punya niat buruk, maka mereka yattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Untuk menimbulkan fitnah, kerusakan dengan membuat-buat tawilnya. Contohnya apa? Contohnya teroris misalnya. Bagaimana caranya teroris mendoktrin orang? Menggunakan sorga. Jadi sorga itu adalah mutasyabihat. Jadi banyak kenapa? Karena kita tidak pernah melihat sorga. Maka mereka menggunakan sorga. Sorga itu ada bidadari. Satu orang bisa dapat sampai 72 bidadari. Siapakah yang bisa dapat 72 bidadari? Yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Bagaimana kan namanya mati syahid? Yaitu dengan menghentikan orang-orang yang dianggap menduakan Tuhan oleh mereka. Akhirnya dengan atas dasar berjumpa dengan bidadari, mereka punya justifikasi untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengannya, termasuk orang yang berbeda agama dengannya. Akhirnya lahirlah kerusakan di mana-mana atas nama agama. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan, ya, orang-orang yang fi qulubihim zaigun, dalam hatinya ada zaigun, penyakit, maka fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti yang mutasyabiah untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena susah diverifikasi. Yang bisa diobjektifikasi, diverifikasi atau difalsifikasi itu hanya yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh kami telah membuat mudah Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an mudah. Sedemikian mudahnya Al-Qur'an itu dengan Al-Mubin, jelas, Al-Bayinat, ada surat Al-Bayinat namanya. Berkali-kali mengatakan Allah itu adalah ayatan mubin, itu adalah ayat yang nyata, jelas. Bahkan Al-Quran disebut dengan nur. Apa itu nur? Menerangi. Ya. Kalau tidak jelas berarti perlu diterangi, butuh cahaya lain. Nah, sedangkan Al-Quran disebut dengan nur. Ya. Jadi Al-Quran disebut dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya cahaya menerangi. Kenapa menerangi? Karena cahaya sendiri dengan sendirinya sudah terang. Ya. Karena sudah terang, tidak butuh lagi penerangan dari luar dirinya. Kenapa? Karena sudah terang. Makanya disebut dengan yassarnal Qur'ana. Sungguh kami telah membuat mudah. Jadi yassarnal Qur'ana, kami telah membuat mudah. Yassarna Al-Qur'an itu. Dan di setiap ayat yang berulang selalu menyebut Al-Qur'an. Dan ayatnya sama persis, tidak pernah berubah. Ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana bidzikri fahal min mudzakir. Ayat 22, 10 ayat yang lalu sama juga, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sekarang ketemu lagi di ayat 32. Nanti di ayat 40 ayat terakhir ketemu lagi ayat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Kenapa Allah mengulang-ulangi ini Pak Gus sekalian? Untuk memanggil, meminta perhatian kita. Bahwa Al-Quran ini benar-benar wasiat Allah kepada kita melalui nabinya. Maka siapa yang tidak mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan saksama, maka kemudian tidak menjalankan wasiat Allah. Wasiat manusia, orang tua kita saja begitu sakral, apalagi wasiat Allah. Sampai Allah berulang-ulang mengatakan, walaqad yassarnal Qur'an, kenapa hambaku manusia itu tidak mempelajari Al-Quran? Padahal Al-Quran itu saya kirim kepada mereka dengan semudah-mudahnya, dengan segampang-gampangnya. Walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu. Untuk apa? Lidzikri, untuk menjadi bahan pelajaran. Untuk menjadi peringatan bagi kita. Untuk menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Yang kemudian menggait, membimbing kita untuk bertindak. Fahal min mudzakir. Masih adakah yang mau mengambil pelajaran? Fahal min mudzakir. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Mudzakir, memikirkan ini. Maksudnya memikirkan itu mengambil menjadikan ini sebagai bahan renungan.
Al-Quran. Beberapa kali kita sudah berjumpa dengan ayat seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau ingin mengalahkan mereka, maka jangan bacakan Al-Quran. Jangan dengarkan Al-Quran. Jangan dengarkan Al-Quran ketika dibacakan. Kalau dibacakan Al-Quran, al-ghaw fihi, buatlah keributan padanya, sehingga orang tidak fokus kepada Al-Quran itu. Dan fakta menunjukkan Jemaah sekalian terbagi sampai sekarang adalah umat Islam itu menjadi sebuah komunitas belaka, tetapi tidak dikajilah Al-Quran dengan saksama secara runtut. Dari awal sampai akhir, ayat ke ayat, kemudian penjelasannya juga ayat dengan ayat, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi, kita lebih banyak waktunya mendalami ilmu pengetahuan batan manusia. Untuk pelajari misalnya ekonomi, kita belajar dari SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi, S1, S2, sampai S3. Belajar tentang itu. Pada begitu kita meninggal dunia, masih bergunakah ilmu kita ekonomi itu? Jawabannya tidak. Begitu kita meninggal dunia, masih bergunakah ilmu fisika kita? Jawabannya tidak. Maka dimasukkan sebagian. Lantas apakah kita haram belajar fisika? Wajib. Tetapi kewajiban kita mempelajari ilmu-ilmu seperti fisika, ekonomi, sosial tidak boleh lantas menggugurkan kewajiban kita mempelajari Al-Quran. Sebagaimana wajibnya kita memuliakan orang tua kita, tetapi wajibnya kita memuliakan orang tua kita tidak lantas menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban membaca Al-Quran ataukah tadabbur Al-Quran. Apa sebabnya? Karena relasi kesadaran kita antara Allah dengan kita adalah melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah penyambung antara Allah dengan kita. Kalau tidak dengan Al-Quran, mengingat saja, dari mana kita tahu bahwa ingatan kita itu benar? Karena yang disebut dengan menyatu apabila benar. Yang diingat benar, yang mengingat juga benar. Kalau yang diingat tidak benar, yang mengingat juga tidak benar, ya tidak terjadi proses ingat mengingat. Maka supaya ini terjadi proses yang benar, maka kemudian Allah kirim kepada kita Rasul untuk menyampaikan apa? Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran dikatakan seandainya ada kalimat-kalimat buku yang dengannya orang mati bisa berbicara kembali. Gunung-gunung bisa bergerak. Langit-langit bisa runtuh, maka itu adalah Al-Quran. Di tempat lain dikatakan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas bukit, niscaya kamu akan saksikan bukit itu akan hancur karena takutnya kepada Allah. Begitu mulianya, sakralnya, transendennya Al-Quran. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya walau anzalna, seandainya kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan menyaksikan gunung itu khashi'an, ketakutan luar biasa, mutasaddian, runtuh, min khasyatillah, karena begitu takutnya kepada Allah dengan Al-Quran ini. Tapi Allah mengatakan tilkal amsal, itu hanya perumpamaan saja. Nadribu halin nasi, yang kami berikan kepada manusia, supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya manusia mau berpikir tentang apa? Tentang urgensi, tentang fundamentalitas, tentang kepentingan, tentang kemendasaran daripada Al-Quran. Kita wajib belajar filsafat, kita wajib belajar irfan, kita wajib belajar yang lain. Tetapi kewajiban kita mempelajari semuanya tidak boleh lantas meruntuhkan kewajiban kita mentadarusi dan mentadaburi Al-Quran ini. Apa sebabnya? Walaqad yassarnal Quran, karena kami kata Tuhan telah membuat Al-Quran itu sedemikian gampangnya dimengerti bagi manusia, lidzikr, untuk mengambil peringatan. Fahal min mudzakir, tapi masih ada yang memikirkan. Berkali-kali Allah menyampaikan ayat yang mirip. Bani Israel diangkatkan gunung di atasnya. Untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada kitab suci. Khuzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tuflihun. Ketika Bani Israel selalu menghadapi masalah demi masalah disebabkan karena mereka jauh daripada kitab sucinya,
maka kemudian Allah mengancam mereka akan mengangkat bukit di atasnya dan akan menimpakan kepada mereka bila mereka tidak kembali kepada kitab suci. Dalam Al-Quran diabadikan cerita ini beberapa kali. Diangkatlah gunung di atas mereka. Lalu kemudian setelah bukit itu terangkat dan mereka mulai ketakutan akan ditimpa gunung itu, Allah kemudian mengambil sumpah mereka, yaitu wahai Bani Israel, khuzu ma'atainakum, peganglah baik-baik apa yang kami berikan kepada kamu, yaitu kitab suci, biquwwatin, dengan kesekuat-kuatnya, dengan segala kekuatan kalian, wadhkuru ma fi, dan pelajarilah apa yang ada di dalamnya. Jadi wadhkuru ma fi, dan pelajarilah di dalamnya. Nah, jadi jemaah sekalian itu terjadi pada Bani Israel. Nah, Bani Israel bermasalah apa? Karena meninggalkan kitab sucinya. Artinya ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita umat Islam, bahwa ajaran kita benar, tapi kalau kita tidak mempelajarinya, maka jaminan kebenaran itu tidak berlaku pada individu-individu yang mengaku umat Islam. Apa sebabnya? Ya, kebenaran dalam kitab tidak lantas menjadi kebenaran dalam pikiran kita. Kapankah kebenaran dalam kitab menjadi kebenaran dalam pikiran kita? Apabila isi kitab Alkitab itu ditransformasikan, dipindahkan ke dalam pikiran kita. Proses transformasi, pemindahan isi kitab suci ke dalam kepala kita namanya tadarrus dan tadabbur. Maka Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Lalu ini Al-Qur'an, tiba-tiba dibawanya kembali lagi kepada kisah Nabi Lut. Tadi adalah Nabi Saleh sudah selesai. Sekarang Nabi itu lagi. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa semua kitab-kitab suci yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, baik yang punya nama seperti Taurat, Zabur, Injil, ataupun yang menggunakan nama bersama yaitu Suhufil Ula, semuanya kemudian terangkum di dalam Al-Quran. Jadi wahyu yang diberikan kepada Nabi Soleh ada dalam Al-Quran, kepada Nabi Hud ada dalam Al-Quran, kepada Nabi Nuh ada dalam Al-Quran, kepada Nabi Lut ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka membaca Al-Quran seakan-akan kita membaca suhufnya Nabi Nuh, seakan-akan baca suhufnya Nabi Hud, Nabi Soleh, seakan-akan baca suhuf Ibrahim dan kitab-kitab suci yang lain. Itulah sebabnya di bawahnya tiba-tiba kadzabat kaum Lutin. Sayang seribu sayang, kaum Lut itu mendustakan juga kebenaran itu. Kadzabat kaum Lutin, tetapi kaum Lut mendustakannya. Kaum Lutin kadzabat, mendustakan bin nuzur, peringatan tersebut. Jadi apa yang terjadi kemudian? Ya mereka akhirnya tidak menikmati juga. Kan bagi kaum Lut berpikir kalau kami ikut kepada Nabi Lut, ya kita tidak bersenang-senang lagi seperti ini. Kenapa? Karena mereka memang ideologinya bersenang-senang. Ya. Ideologinya mereka itu adalah bersenang-senang. Ya, apa namanya? Hedonis. Ya, bersenang-senang hedonisme. Hedon. Jadi mereka itu hidupnya bersenang-senang saja. Bergaul di antara mereka sesama jenis dan sebagainya. Itu yang mereka inginkan. Bagi mereka kalau dia ikut kepada Nabi Lut, kalau mereka mempelajari kitab suci berarti sama dengan merantai, mengkerangkan, memenjarakan kebebasannya bagi pikiran mereka. Tetapi Allah tunjukkan sebaliknya. Yaitu dengan menolak nasihat Nabi Nuh yang mereka tuduh sebagai penjara kebebasan itu, justru yang terjadi sebaliknya, mereka dibinasakan sama sekali. Ketika mereka dibinasakan, apa yang terjadi? Bisakah mereka menikmati kesenangan mereka? Jawabannya tidak juga. Jadi mereka menentang Nabi Nuh karena ingin kebebasan, sekarang justru dihilangkan oleh Allah kebebasan itu. Sehingga apa yang terjadi? Hilang sama sekali hidupnya. Dan artinya tidak berhak lagi tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah pelajaran sangat berharga bagi kita. Kalau kita meminta kebebasan sebebas-bebasnya dengan melanggar aturan-aturan Tuhan, syariat-syariat agama, yakinlah jemaah sekalian, kebebasan itu tidak akan lama kita nikmati. Kita nikmati sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setelah itu binasa. Entah karena penyakit yang sangat parah, entah karena kebangkrutan secara total, entah karena kelumpuhan dan sebagainya. Pokoknya banyak saja yang kejadian, bahkan kemudian sakit yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Jadi Allah tunjukkan seperti itu kepada kita semuanya, Pak Ibu sekalian, bahwa kita itu tidak bisa lari daripada kekuasaan Tuhan. Kita tinggal di buminya, makan dari makanan yang disiapkan padanya, menghirup udaranya, merasakan mataharinya setiap hari, merasakan malamnya setiap hari. Lalu apa yang kita berikan kepada Allah? Apa yang kita terima dari Allah dalam bentuk nasihat? Sementara ini adalah buminya semuanya. Maka jemaah sekalian terbahagia, Allah berikan semuanya kepada kita cuma satu. Dan yang satu yang Allah minta itu juga untuk kepentingan kita, yaitu laqad yassarna al-Qur'an. Kami telah membuat Al-Quran itu mudah untuk kalian pelajari. Tetapi lagi-lagi kaum Lut menghadapi masalah. Kenapa kadzabat kaum Lutin bin nudur? Bapak Ibu bisa membayangkan gunung berapi ini meletus. Ini adalah gunung berapi. Ya, gunung berapi ini kalau meletus seperti ini, yang keluar itu coba lihat masih namanya lahar panas. Itu adalah batu-batu kecil, bahkan pasir-pasir yang menyala. Itu kan halus itu yang keluar dari sana. Yang tersembur, yang termuntahkan oleh pusat gempanya itu. Di tengah-tengah sini, di atas ini. Itu adalah kecil-kecil itu. Ya, kecil-kecil. Jemaah sekalian, tapi kalau menimpa kita, habislah kita, binasalah kita. Ya, Ibu bisa bayangkan kalau ini diperluas wilayahnya dan menimpa orang-orang yang menghuni wilayah yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut pada saat itu. Tiba-tiba mereka seperti dilempar dengan batu-batu dari langit yang panas menyala dan membinasakan mereka semuanya. Inna arsalna alaihim hasiban. Karena kaumnya Nabi Lut mendustakan kebenaran itu ketika datang kepada mereka, kata Allah seperti tadi kepada kaumnya Nabi Saleh. Inna arsalna alaihim. Kami utus, kami kirim, menggunakan kata arsal juga, arsalah. Karena diutus rasul manusia kepada mereka, mereka tidak dengar, ya diutuslah kepada mereka angin yang mengandung batu. Hasiban. Hasiban ini adalah lontaran-lontaran batu. Inna arsalna alaihim hasiban. Kami kirim kepada mereka hasiban, yaitu batu-batu yang sangat panas. Ya. Maka kemudian binasalah mereka illa ala Lutin. Maka kemudian binasalah mereka kecuali keluarga Nabi Lut. Illa ala Lutin. Ingat jangan sekali, kecuali keluarga Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut juga kalau mereka keluar daripada ajaran agama Nabi Lut, ya keluar juga, itu siapa? Nanti istrinya. Jadi illa ala Lutin, kecuali keluarga. Ala ini keluarga. Ya, kecuali keluarga Nabi Lut. Kecuali juga ada kecuali dalam kecuali, yaitu istrinya. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut di sini. Ya. Surat Al-Ankabut ini ayatnya 32. Qala Nabi Ibrahim berkata, qala ini ketika ini kan malaikat mendiskusikan, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, selain memberikan kabar gembira bahwa istrimu Sarah akan punya anak, kami juga memberikan kabar kepadamu bahwa kami diperintah Allah untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim menyalah mengatakan, qala, wahai para malaikat, inna fiha, sesungguhnya di sana, di dalam kampung itu, negeri itu, ada siapa? Lutan, ada Nabi Lut. Di dalam kampung itu ada Nabi Lut. Kenapa Allah mengabadikan ini diskusi di sini? Ini Allah menjelaskan bahwa orang yang suci, orang baik, orang saleh tidak mungkin masuk dalam kategori yang dibinasakan. Mereka akan dipisah dengan orang-orang yang durhaka itu. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan inna fiha Lutan, di dalam kota itu ada Nabi Lut, maka berkatalah malaikat, qalu, mereka semuanya berkata, nahnu a'lamu biman fihinna. Kami tahu siapa saja di dalamnya. Artinya malaikat sudah punya data yang lengkap dari Allah tentang siapa-siapa saja yang ada di kota itu. Perilaku mereka seperti apa, sikap mereka seperti apa, dan karenanya data itu sudah lengkap. Siapa yang harus dibinasakan dan siapa yang harus diselamatkan. Nahnu a'lamu biman fiha. Kami tahu siapa-siapa saja yang ada di dalam kota itu. Lalu najiannahu, kami akan selamatkan Nabi Lut. Pasti kami akan selamatkan Nabi Lut ini. Lanya taukid, pasti. Nunajiannahu, kami akan menyelamatkan
hu. Jadi jelaskan taukidnya dulu di sini. Taukid lam taukid. Yang kedua adalah nun tasydid. Nun tasydid ini dia adalah taukid. Benar-benar, sungguh-sungguh kami akan menyelamatkan siapa? Hu-nya adalah dhamir dari kata ganti dari Nabi Lut. Sungguh kami akan menyelamatkan Nabi Lut. Wa ahlahu, dan keluarganya. Ini sama tadi, ahlahu keluarganya. Tadi ala juga, ala keluarga juga. Jadi, kalau kita mengatakan Ali Muhammad itu ala. Kalau kita kata ahlul baitnya itu sama juga. Wa ahlahu, dan keluarganya. Illam ra, atau kecuali istrinya. Lanunajjiyannahu, kami akan selamatkan dia, wa ahlahu, dan keluarganya. Jadi jemaah sekalian, siapa yang diselamatkan? Nabi dan keluarganya. Wa ahlahu, dan keluarganya. Illa, kecuali imra'ah, istrinya. Jadi istrinya, keluarga Nabi dan istrinya. Berarti istrinya di sini walaupun dia dekat dengan Nabi Lut, tidak masuk lagi dalam kategori ahlahu. Kenapa? Karena ada illa di sini. Keluarganya illa, kecuali istrinya. Lanunajjiyannahu wa ahlahu, kami akan selamatkan Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, illa, ataukah ahli baitnya, illa, kecuali imra'atahu, istrinya. Jadi istrinya di sini dikeluarkan dari sini. Kanat minal ghabirin, istrinya itu, kanat ini kembali ke istrinya. Kanat, istrinya itu minal ghabirin, termasuk orang yang akan dibinasakan. Termasuk orang yang akan dibiarkan binasa di sana. Ghabir itu secara bahasa artinya ditinggalkan. Tidak akan ikut bersama dengan Nabi Lut keluar. Kanat minal ghabirin, istrinya itu termasuk minal ghabirin. Nah, tentu suami mana yang tidak punya rasa iba kepada istrinya, tetapi ya seorang suami harus lebih patuh kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan istriku bagaimana, tidak begitu. Karena kalau dia begitu berarti dia terlalu mencintai istrinya daripada Tuhannya. Tuhan yang menentukan seperti itu. Sama misalnya ketika anaknya Nabi Nuh, dia minta, anakku itu wahai Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Laisa min ahlika. Innahu laisa min ahlika. Dia bukan lagi ahli keluargamu. Ya, innahu, karena apa? Amalnya mereka adalah gairu saleh. Amal mereka tidak saleh. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita mengatakan kok sampai hati, ya itulah kehidupan. Kehidupan itu artinya apa? Masing-masing kita berbuat, tapi masing-masing kita juga menanggung risiko atas perbuatan kita. Dan perbuatan orang lain tidak kita tanggung, perbuatan kita tidak ditanggung orang lain. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa beban orang lain tidak kita pikul, sebagaimana beban kita tidak dipikul oleh orang lain. Ya. Jadi masing-masing memikul bebannya masing-masing. Ya. Kanat minal ghabirin, mereka termasuk orang yang ditinggalkan. Jadi jemaah sekalian kita teruskan. Jadi kecuali istrinya. Jadi di sini tidak disebutkan, makanya kita rujuk kepada ayat lain. Nah, inilah yang disebut Al-Quran itu jelas. Kenapa? Karena saling menjelaskan. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Lut. Tapi ternyata ada pengecualian di tempat lain. Kalau kita di sini kan pasti termasuk istrinya. Kenapa ya? Namanya keluarga. Tetapi ternyata dikeluarkan dari keluarga. Kenapa? Karena amalnya tidak soleh. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran itu saling menjelaskan. Saling menjelaskan itu sudah dengan Al-Quran menjadi bayan. Kalau kita lihat di sini. Kita buka surat Al-Baqarah. Ayatnya 185. Ini ayat terkenal di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan itulah diwajibkan berpuasa. Kenapa? Karena alladzi unzila fihil Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan itulah unzila diturunkan Al-Qur'an. Fihi, padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Hudan, petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu adalah hudan sebagai petunjuk linnasi, kepada seluruh manusia. Nah, jangan sekalian, bisa nggak Al-Quran jadi petunjuk bagi manusia? Kalau tidak gampang, tidak apa, kalau susah, jawabannya tentu tidak bisa. Karena untuk seluruh manusia maka yassarnal Qur'ana lidzikr. Tinggal manusia fahal mim mudzakir. Nah, jadi pertama adalah hudan linnas. Apalagi yang kedua? Bayinat. Bayinat. Nah, jadi kalau ini tadi penjelasan ataukah keterangan. Jadi nama Al-Quran adalah bayinatin minal huda. Jadi Al-Quran itu adalah huda sekaligus bayinat, penjelasan. Jadi bayinat, penjelasan. Jadi saling menjelaskan satu sama lain. Jadi huda linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi seluruh manusia, dan sekaligus bayinat, penjelasan, keterangan ya dari al-huda tersebut, minal huda ya. Jadi Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau Al-Quran ini adalah al-huda, hudan, dan ini disebut bayinat minal huda, artinya apa? Ayat Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau kita belajar Al-Quran tadabbur, biarkanlah Al-Quran bicara sendiri. Kalau kita yang membiarkan diri kita bicara, Al-Quran hanya sekedar pasif, nah berarti kita berbicara atas apa? Hawa nafsu kita. Sedangkan Nabi, kenapa Nabi identik dengan Al-Quran? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita balik lagi ke sini. Jadi inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin, kecuali keluarganya Lut. Najjainahum, kami selamatkan mereka bisaharin, di waktu sahur. Sahar ini sahur. Jadi kami selamatkan mereka di waktu sahur. Maksudnya menjelang selesainya malam. Sahur ini bagus terjemahnya di akhir malam. Jadi sahur itu adalah ujung akhir daripada malam. Jadi kalau Isya itu adalah ujung awal daripada malam, maka kemudian yang namanya sahur adalah ujung akhir daripada malam. Ya. Setelah sahur lewat, ya fajar datang. Fajar itu adalah transisi malam ke siang. Nah, Allah katakan najjainahum bisaharin. Kami selamatkan mereka bisaharin. Bapak Ibu yang saya berbagi, apa yang bisa kita katakan di sini? Ini adalah konsisten ayat-ayat Al-Quran sebelumnya. Pentingnya orang jaga malam. Nah, kalau bayangkan kalau mereka tertidur kan tidak bisa diselamatkan. Ya, artinya bahwa mereka ini dari malam tidak berat, tidak tidur. Untuk apa? Untuk terus sampai muncul sahur. Jadi najjainahum bisaharin, kami selamatkan pada waktu sahur. Jadi apa namanya? Malaikat tadi datang kepada Nabi Lut itu diperkirakan awal malam. Awal malam datang dan memberikan kabar bahwa sebentar pagi kaum kamu akan dibinasakan, maka kamu harus keluar sebelum fajar menyingsing, sebelum fajar datang, yaitu di waktu sahur. Ini adalah ilustrasi bagaimana Nabi Lut keluar dengan keluarganya yang lain, bukan istrinya tadi yang dimaksud. Ini di belakang ceritanya istrinya tinggal, jadi ilustrasi ya. Pergi, kemudian dari belakang tersisa, tinggal, yang lain pergi. Jadi semuanya pergi, sedangkan ini adalah tertinggal sendiri di sini. Dan nanti akan dibinasakan. Mungkin kita mengatakan itu Nabi Lut kok tega banget ya membiarkan istrinya sendiri. Ya. Apa namanya, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah perintah Tuhan. Nabi Lut tidak boleh melanggar perintah Tuhan demi hibah kepada istrinya. Ya. Dia harus lebih patuh kepada Tuhannya daripada kepada siapapun juga. Nikmatan min indina. Keselamatan itu najjaina itu, keselamatan itu adalah nikmatan min indah. Kata-kata nikmatan min indah adalah konsekuensi daripada apa? Mungkin ada yang mengatakan nikmatan itu adalah nikmatan itu misalnya adalah selamat, tidak terbinasakan di sana. Kalau cuma itu saya disebut dengan nikmat, berarti itu bukan hanya kepada Nabi Lut tapi seluruh manusia yang selamat dari perang dan sebagainya. Jadi apa nikmat yang dimaksud di sini? Nikmat yang dimaksud di sini adalah seperti nikmat yang dibicarakan di dalam surat At-Takasur. Sama juga dengan nikmat yang dibicarakan di dalam surat Ad-Duha. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan inilah nikmat yang paling besar. Di dalam surat Al-Hakumut Takasur, ya. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahima summa la tarawna 'ainal yaqin summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Ini juga dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami supaya tetap berada di jalan lurus
Siapa itu yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat kesucian, nikmat wilayah. Maka Allah mengatakan, kenapa mereka selamat? Karena mereka yang berwilayah kepada Nabi Nuh. Nikmatan min indina. Sebagai reward, sebagai konsekuensi positif daripada keberwilayahan mereka kepada Nabi Lut. Sedangkan istrinya tidak berwilayah kepada Nabi Lut, ditinggalkan begitu saja. Nikmatan min indina, sebagai konsekuensi daripada wilayah kepada kami. Min indina, di sisi kami. Jadi siapa yang ingin mendapatkan seperti ini, ya harus berwilayah kepada manusia-manusia suci. Kadzalika najzi man syakara. Begitulah najzi, kami berikan imbalan, ya, bonus, pahala, reward, ganjaran man syakara, kepada orang yang bersyukur. Jadi man syakara. Jadi yang disebut bersyukur itu apa, jemaah sekalian berbahagia? Bersyukur itu artinya berwilayah kepada mereka yang mendapatkan kenikmatan ini. Nikmat di sini adalah nikmat wilayah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Bersyukur artinya kita berwilayah ke sini. Man syakara. Kita menerima mereka karena mereka diutus Allah untuk bagi kita yang penuh dengan dosa ini, yang selalu lupa dan khilaf ini, supaya kita di akhirat nantinya bisa ada yang menjembatani kita dengan Allah sebagai penyampai istighfar kita untuk meminta ampunan dan syafaat. Maka ini yang disebut dengan syakara. Kadzalika najzi man syakara. Itulah sebabnya syukur yang seperti inilah dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaumnya Nabi Lut di sini sudah sampai pada tingkat azabi lasyadid. Kenapa? Karena mereka menolak kenikmatan wilayah yang diembankan kepada Nabi Lut. Berikutnya lagi ayat 36. Ini masih contoh-contoh ilustrasi bagaimana kaumnya Nabi Lut dibinasakan dengan lontaran-lontaran batu yang membara. Walaqad anzarahum batsyatanā fatamarau bin nudzur. Walaqad, dan sungguh, anzarahum, Allah telah memperingatkan melalui Nabi Lut. Anzara itu artinya Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui Nabi Lut. Batsyatana, tentang bahwa akhir dari kehidupan kita itu bermasalah kalau kita tidak kembali kepada Allah. Karena hidup ini kan ada awal, maka pasti ada akhirnya. Maka jemaah sekalian, akhirnya kita tidak bisa tebak kapan jadinya, tetapi pasti ada. Dan Allah mengatakan bahwa kalau kalian tidak ikut kepada nabi-nabi dan orang suci itu, maka kemudian batsyatana, ingatlah dengan siksaan kami, derita yang datang dari kami. Fatamarau bin nudzur, tetapi walaupun Nabi Lut datang kepada mereka, fatamarau, mereka semuanya membantah. Fatamarau, mereka semuanya meragukan, bahkan kemudian mendustakan. Bin nudzur, kata-kata tamarau itu bisa bermakna juga bersikap acuh tak acuh. Ya, bersikap apatis, tamarau. Mereka bersikap apatis, acuh tak acuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Lut dalam bentuk an-nudzur, peringatan. Jadi peringatan kepada mereka bahwa kalau kalian tidak beriman kepada saya, kepada Allah melalui saya, maka kalian akan binasa. Mereka tidak percaya semuanya itu. Sayang sekali, sungguh sayang, ketika itu sudah datang, maka kemudian tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki kepercayaan mereka yang salah tersebut. Nah, jemaah sekalian, ini adalah gambar yang menunjukkan para arkeolog yang berhasil menemukan pemukiman ataukah kota-kota Nabi Lut, kota Sodom dan Gomora. Bapak bisa bayangkan, ini sudah tebalnya, ini bawah tertimbun, ditemukan. Ini di bawah adalah Pak arkeolog, ya, nanti kemudian ditemukan dalam satu sudah sangat luas ini tempatnya di bawah. Ya. Tertimbun, bukan hanya mereka mati, tapi mereka tertimbun di dalamnya dengan lontaran-lontaran batu-batu tadi yang masif, sehingga kemudian tambah lama mereka nantinya, semakin lama semakin tenggelam. Walaqad rawadu an daifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu adzabi wan nuzur.
Nah, jemaah sekalian, pada saat mereka datang kepada Nabi, mereka di sini maksudnya malaikat. Pada saat malaikat datang kepada Nabi Lut mengabarkan berita ini, kan tadi ke Nabi Ibrahim dulu. Lalu sekarang kemudian mereka masuk ke tempatnya Nabi Lut. Nah, sekarang datanglah ke rumahnya Nabi Lut, bertamu menyampaikan berita ini. Nah, apa yang terjadi kemudian jemaah sekalian? Pada saat tamu-tamu Nabi Lut datang, itu malaikat-malaikat yang suci ini, nah terjadilah ini. Walakad, dan sungguh ketika tamu-tamu itu atau malaikat-malaikat itu sampai di rumahnya Nabi Lut di awal malam itu, mereka mendengarkan informasi rahasia dari istri Nabi Lut bahwa ada tamunya yang sangat ganteng. Maka kemudian apa yang dilakukan? Rawadu. Mereka membujuknya. Mereka kata memuji sini merayu, karena ada kata rawada di sini juga digunakan oleh Zulaiha pada saat memujuk Yusuf. Jadi membujuk di sini, menggoda. Rawadu. Maka kemudian datanglah mereka rame-rame ke rumahnya Nabi Lut, menggoda, merayu tamu Nabi Lut yang laki-laki semua kelihatannya. Mereka tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Jadi walaqad rawaduhu andai fihi. Maka mereka merayu tamu-tamu daripada Nabi Lut tersebut. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Fatamasna ayunahum. Maka kemudian fatamasna ayunahum. Secara harfiah kami butakan mata-mata mereka. Batinnya artinya secara batinnya ya memang batin mereka sudah buta. Jadi mata hati mereka sudah buta. Ya, kami sudah butakan karena mereka menolak Nabi Lut. Maka batin-batin mereka, hati-hati mereka juga telah buta. Nah, sekarang kebutaan hati menyebabkan butanya mata. Walaupun mata masih melihat, tapi dia buta, tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan kebatilan. Tidak bisa membedakan lagi mana malaikat suci dan tamu Nabi Lut yang suci dan mana tamu Nabi Lut yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Allah berfirman, "Fazuqu adzabi wa nuzur." Maka rasakanlah adabku dan bagaimana akibat menolak peringatanku. Jadi kata-kata fatamasna di sini bisa bermakna mereka tiba-tiba tidak bisa melihat malaikat tersebut. Di ayat lain ada riwayat bahwa malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Nabi Lut, tidak usah khawatir, tidak usah takut." Ya, apa sebabnya? Mereka tidak bisa menjangkau kami. Ya, mereka tidak menjangkau karena kami adalah malaikat. Jadi apa yang terjadi kemudian? Kata-katanya di sini fatamasna alai ayyunahu. Kami butakan mata-mata mereka sehingga kemudian fazuqu adzabi wa nusur. Rasakanlah azabku dan akibat daripada menolak peringatan. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Dan sungguh sabbahahum kata-kata subuh mereka. Tadi kan sahur, setelah sahur kan subuh. Jadi urutannya sama. Jadi tadi sahur, Nabi Nuh dan keluarganya yang benar keluar, dan pengikutnya yang benar keluar. Nah, tidak lama kemudian pada waktu subuh datang, nah kemudian terjadilah itu. Walaqad sabahum bukratan adzabun mustaqir. Pada waktu subuh besoknya, bukra ini adalah besok pagi. Adzabun mustaqir, akan ada azab yang akan berlangsung beberapa saat. Adzabun mustaqir, akan mereka diberikan siksaan mustaqir. Mustaqir itu adalah berketerusan, artinya beberapa saat. Jadi azab itu terjadi bukan hanya satu kali lemparan, tapi boleh jadi dilempar terus-menerus sampai berhari-hari. Adzabun mustaqir, karena ada kata-kata mustaqir, keterusan tetap. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah sama tadi, akhirnya kebebasan mereka tidak mereka nikmati juga. Nah, kita sampai kepada ayat berikutnya, ayat 40, kita sebelum nanti 40 kita 39. Kita lihat lagi, kembali lagi Al-Quran. Jadi pesannya Al-Quran Pak Bu sekalian. Cerita-cerita yang ada di dalam surat Al-Qamar ini adalah cerita Nabi-Nabi. Kita lihat dari awal adalah Nabi Nuh, kemudian pindah kepada Nabi Hud, Nabi Saleh sekarang, Nabi Lut itu sekarang. Tapi selalu ada kata-kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Selalu kata fahal mim mudzakir. Saya sudah buat, kata itu saya sudah buat Al-Quran sedemikian gampangnya. Fahal mim mudzakir, masih ada kayak mau berpikir tentang Al-Quran ini? Masih ada kayak mau belajar dari Al-Quran ini? Fahal mim mudzakir.
Kalau membaca Al-Quran secara harfiah banyak, kita rata-rata habis sholat baca Quran, terus menurut, tapi kita tidak pernah berusaha memahami isinya. Fazuku adabi wa nuzur. Ini Allah berfirman, fazuku adabi wa nuzur. Maka rasakan adabku dan peringatanku. Jadi, fazuku adabi wa nuzur. Jadi rasakanlah azabku wa nuzur, dan akibat daripada melalaikan peringatanku. Jadi fazuku adabi wa nuzur bisa juga bermakna bahwa kejadian binasanya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Supaya kita apa? Supaya kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Karena terulang lagi, dan ini adalah penutup pembahasan kita malam ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Maka sungguh kami, kata Tuhan, sungguh kami telah membuat Al-Quran itu sangat-sangat mudah. Lidzikr, untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk diambil peringatan padanya. Fahal mim mudzakir. Ini pertanyaan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Fahal mim mudzakir, masih ada yang bisa mengambil pelajaran? Ya. Ini mirip pertanyaan ini juga pada saat Sayyidina Husain terkepung di Karbala dan semua orang dekatnya sudah meninggal dunia, laki-laki. Maka pada saat panah-panah itu menempel di badannya, ya, lalu kemudian tidak ada lagi yang bisa lagi membelanya karena sudah tidak ada lagi yang lain, sudah terbunuh semuanya, maka berkatalah dia di sana dalam kesendirian. Di siang menjelang sore itu, jelang petang itu, masih adakah penolong yang menolongku? Hal min nasirin yansur. Masih adakah yang menolongku? Siapa yang berkata begitu? Al-Husain, Sayyidina Husain, yang merupakan salah satu pasangan Al-Quran. Jadi ketika mengatakan hal min nasirin yansuri, dia berbicara sebagai apa? Sebagai Al-Quran yang berbicara. Sebagai Al-Quran natiq, Al-Quran berbicara. Jadi seakan-akan mengatakan, akulah Al-Quran, maka masih ada yang bisa menolongku. Hal min nasir. Masih adakah penolong? Hal min nasirin yansuruni, yang mau menolong aku. Persis seperti ini. Hal min mudzakir, masih adakah yang mau mengambil pelajaran? Masih adakah yang mau memikirkan? Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai ini kalimat-kalimat ini mirip semuanya. Menunjukkan bahwa runtuhnya ataukah terjadinya pengkhianatan besar-besaran pada saat itu adalah karena pijakan kita bukan lagi Al-Quran. Jadi Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Mudah-mudahan Bapak sekalian pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menukik, yang terpatri, tersimpan di dalam pikiran kita masing-masing, supaya setiap saat kita mempertanyakannya. Bapak sekalian, sekali lagi, supaya masing-masing kita mempertanyakannya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Yang berkata begitu bukan saya, bukan Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asal kita dan tempat kita nanti kembali. Siapapun kita, apapun keadaan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita semuanya pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT. Semakin lama tubuh ini semakin lemah. Semakin lama penyakit itu datang menggerogoti kita. Semakin lama kita semakin tidak kuat lagi berlama-lama dalam kehidupan ini. Pada akhirnya kemudian Allah menjemput kita. Kita akan kembali di sana. Lalu cuma sekali apa jawaban kita kepada Allah? Ketika Allah bertanya lagi kepada kita tentang ayat-ayat seperti ini. Apa jawaban kita ketika Allah bertanya, saya kan sudah katakan kepada kamu, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Apa jawaban kita kepadanya? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita yang selalu mengaji di sini benar-benar menjawab pertanyaan Allah dengan jawaban yang positif. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Saya mulai mungkin dari apa ayat tadi soal nikmat itu, Ustaz, ya. Ya. Lalu ditutup tadi dengan ayat ini berkali-kali dalam ayat tadi itu, oleh kadaya yassarna al-Qur'ana. Kita pahami bahwa Al-Quran ini berceritakan tentang masa lalu gitu, dan itu akan kejadiannya itu kan seakan-akan akan berlangsung terus menerus. Itu up to date-nya Al-Quran gitu loh.
Nah, itu kan persoalan Ustadz yang menurut saya seakan-akan peristiwa masa lalu itu akan terus akan selalu berulang gitu. Makanya kan tadi ditutup dengan walaqad yassarnal Qur'an. Ada tadi hal mudzakir tadi itu. Apakah kalian mengambil pelajaran dari peristiwa itu? Nah, pertanyaan saya Ustadz, sekalipun misalnya itu kan partikularnya adalah para nabi masa lalu gitu. Nah, apakah kejadian mungkin kita tidak akan mengalaminya seperti akan diberikan azab seperti mereka ya lalu. Tapi kondisinya itu mungkin dalam bentuk lain yang akan kita rasakan gitu Ustaz. Atau bagaimana? Saya kegelisahan saya saja ini Ustaz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Lut yang dibicarakan di sini, sebetulnya terjadi juga pada diri kita. Cuma saja paling tidak terjadi secara individual, kalau tidak secara kolektif. Walaupun sebetulnya juga secara kolektif terjadi juga dengan bentuk bermacam-macam. Kita ingat bahwa binasanya mereka juga bermacam-macam. Bukan hanya dengan lemparan dari langit, ada yang terbelah lautan kemudian tenggelam, dan banyak lagi yang lain. Semuanya itu sebetulnya hanya sekedar pelajaran ibroh bagi kita. Kalau kita perhatikan misalnya dinasti-dinasti yang bermunculan ini juga mereka binasa semuanya, hilang. Ya. Dinasti Umayyah yang mengorbankan darah umat Islam begitu banyak untuk mendirikan dinasti itu. Hanya bertahan 79 tahun, lalu binasa, hilang. Ya. Lalu kemudian muncul dinasti berikutnya. Dinasti berikutnya ini benar-benar menghilangkan jejak dinasti yang lama, yaitu bekas-bekas penguasa raja-raja atau disebut dengan khalifah pada saat itu dibongkar semuanya oleh dinasti Abbasiyah, lalu dibakar mereka punya tulang-tulangnya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian juga misalnya salah satu keturunan daripada dinasti Umayyah lari ke Spanyol bikin kerajaan dinasti Umayyah kedua di sana. Tapi setelah itu tidak ada bekasnya sampai sekarang juga. Habis. Ya. Kalau tuh ada bekasnya paling cuma bekas masjid misalnya. Cordoba misalnya. Nah, begitu yang terjadi pada Baghdad, dinasti Abbasiyah. Oleh kata tidak ada bekasnya juga. Jadi sudah banyak yang dibinasakan sebetulnya. Ya, mereka semuanya hilang begitu saja. Ya, bahkan kita lihat bahwa yang namanya dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah itu berkuasa hampir 600 atau 700 tahun. Tetapi kemudian hilang begitu saja. Kalau kita baca sejarahnya itu, ya ketika diturunkan sebagai tahta raja sultan terakhir itu seperti dipermalukan sedemikian rupa, suruh turun, ya, dan sebagainya. Jadi kita sebetulnya menyaksikan seperti itu. Lalu pertanyaan, kenapa tidak semuanya orang dibinasakan? Nah, karena kita saksikan jemaah sekalian berbahagia, tidak semua juga orang terlibat dengan mereka. Yang kedua, Allah akan ada satu kalimat di masa akhir. Nah, inilah penentunya. Jadi ini adalah kejadian-kejadian seperti itu adalah caranya saja Tuhan untuk mengingatkan kita semuanya. Supaya kita la'allahum yatadarrahum. Supaya kita semuanya menjadi merendah. Kita mau belajar dari kejadian-kejadian seperti ini. Satu, jadi ada yang bersifat kolektif, tapi ada yang bersifat individu. Betapa banyak orang secara individu tiba-tiba misalnya kehilangan kesempatan untuk menikmati lagi dunianya. Kalau kita atau mereka yang memang tidak terpukau dengan dunia lalu meninggal, tidak ada masalah. Tapi ini adalah siksaan berat dan penderitaan besar bagi mereka yang benar-benar menjunjung tinggi dunia sampai mengorbankan agamanya, lalu kemudian mereka meninggal dunia. Itu benar-benar terhinakan. Kenapa? Mereka bergantung, mereka mengagung-agungkan yang namanya dunia, tetapi tiba-tiba mereka dipaksa berpisah dengan dunia. Benar-benar sama tadi, dihinakan. Nah, kalau itu tidak di dunia, Tuhan menunggu kita di akhirat. Pelajaran ini menjelaskan kepada kita, kalau ini terjadi di dunia, maka berarti juga terjadi di akhirat. Seperti itu. Kalau di dunia berakhir dengan penderitaan, akhirat juga adalah berakhir dengan penderitaan. Jadi dengan demikian selalu akan ada, tapi yang tidak kalah penting dan inti dari segala-galanya bahwa
Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan arah pilihan hidupnya, karena di akhir Allah SWT menyimpan satu kalimat yang sangat penting. Kasih berikutnya lagi. Ada yang berikutnya bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazana, tafadhal. Alhamdulillah. Ini berhubung dengan ayat yang beberapa hari yang lalu, ayat yang 32 itu sama juga walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Tapi minggu lalu Anda pertanyakan masalah yang ada hubungan dengan kalimat mutasyabihat dan muhkamat. Ya. Tapi hari ini Ana ingin pertanyakan atau mohon penjelasan tentang yang ada hubungannya tentang kalimah itu sendiri, yaitu sepertinya ayat ini kan menggambarkan bahwa Allah memudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan bahan pelajaran. Persoalannya, apakah ia diberikan kebebasan untuk pada siapa untuk memberikan makna mengikut kemohon mereka sendiri? Apakah itu yang dimaksudkan? Karena kalau kita lihat ada beberapa permasalahan yang timbul di kalangan para fuqaha umpamanya. Mereka menimbulkan masalah umpamanya masalah wudhu itu ada yang menyatakan bahwa batal ketika bersentuhan antara lelaki dan wanita dengan menggunakan kalimat atau ayat yang berbunyi aulamas nisa. Tetapi pada fuqaha yang lain berbeda dalam mengartikan aulamas nisa. Jadi bagaimana pandangan Ustaz berhubung masalah ini? Ana mohon pencerahan. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi jemaah sekalian, ini menarik. Inilah kita kembali kepada ayat muhkamat dan mutasyabihat lagi. Jadi kalau berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, ini menyangkut masalah-masalah muhkamat. Apa itu muhkamat? Yaitu masalah-masalah yang kelihatan oleh mata, yang nampak secara zohir. Jadi semua yang berkaitan dengan ibadah harus zohir. Dari zohirnya baru masuk ke batinnya. Tidak boleh masuk ke batinnya tanpa melalui zohirnya, tanpa melalui zohirnya. Jadi harus melalui zohirnya. Jadi ulangi lagi, melalui zohirnya baru masuk ke batinnya. Tapi kalau menyangkut masalah mutasyabihat, bisa masuk ke batinnya tanpa melewati zohirnya. Dalam pengertian begini, yang dimaksud dalam ayat itu bukan zohirnya, tetapi batinnya. Walaupun makna batin kita dapati dengan melihat keberlakuan makna zohir di luar alam, di luar sana, di alam panca indera ini. Kita berikan contoh dulu sebelum ayat-ayat Al-Quran tadi, terutama wudhu misalnya tadi kita bicarakan. Kita ambil contoh misalnya di dalam surat 17. Ya, surat 17. Kita buka surat 17. Surat yang ke-17, ya, ayatnya 71. Nah, di sini Allah berfirman, yauma, pada hari itu, nada'u, kami panggil, kami menyeru, kulla unasin, tiap-tiap kelompok manusia. Kita sebut ini kelompok manusia karena kalau seluruh manusia annas, tapi kulla unasin, kelompok manusia. Setiap umat generasi A, generasi B dan seterusnya. Bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Jadi yauma nada'u kullu unasin bi imamihim. Pada saat itu kami akan memanggil setiap kelompok manusia bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Jadi tulisannya sini bi imamihim. Karena imam sudah menjadi bahasa kita, bahasa Melayu di biasa kita di Asia Tenggara, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, maka kita terjemahkan imam saja, jangan pemimpin seperti di sini. Karena kalau pemimpin justru terlalu luas. Ya. Presiden organisasi pemimpin juga, presiden negara pemimpin juga.
Nah, di sini kita pakai imam saja, bi imamihim. Allah katakan pada saat itu kami panggil setiap kelompok manusia bi imamihim, artinya setiap manusia harusnya punya imam. Bi imamihim. Baru kemudian faman utiya kitabahu, siapa yang diberikan kitabnya biyaminhi, dengan tangan kanannya, faulaika yaqrauna kitabahu. Siapa yang menerima kitabnya dari sebelah kanannya, faulaika yaqrauna kitabahu. Nah, kata-kata kanan di sini pasti kita maknai, Bapak sekalian. Cuma kita ambil dari makna yang ada di dunia. Dunia itu kalau kanan itu kan terhormat. Jadi artinya apa? Siapa yang membaca kitab sucinya di dunia dengan terhormat, dengan memuliakannya, maka itulah yang sebenar-benarnya orang baca kitab suci. Wala yuzlamuna fatila. Baru kemudian ini kita ingin terangkan ini ayat 52. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan siapa gerangan dalam kehidupan dunia ini, a'ma buta, a'ma ini buta, bahwa fil akhirat a'ma, maka di akhirat dia akan buta. Kita lihat ada kata buta di sini juga buta. Siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia buta. Nah, jemaah sekalian, buta apa yang dimaksud di sini? Ya, secara zahir kita namanya buta itu kan orang tidak melihat matanya. Nah, kalau kita artikan orang buta di sini adalah makna zahirnya saja, yaitu orang yang tunanetra, orang yang tidak melihat, orang yang mohon maaf tidak melihat matanya, atau bahasa kita yang tunanetra, maka berarti di akhirat mereka juga akan tetap jadi tunanetra, tetap buta. Tentu kita menolak interpretasi atau tafsiran seperti ini. Karena artinya apa? Bersikap tidak adil terhadap orang buta tunanetra. Ya. Dengan demikian apa a'ma di sini buta? Pasti diambil yaitu buta di dalam hatinya. Tapi buta di hati ini kita ambil maknanya dari buta zahir. Yang namanya buta zahir itu tidak bisa melihat apa-apa. Namanya buta zahir tidak bisa melihat apa-apa. Nah, sekarang batinnya buta artinya tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Tidak bisa membedakan perintah dan larangan. Tidak bisa membedakan mana manusia berdosa dan mana manusia suci. Nah, jadi a'ma di sini tidak boleh diambil makna zahirnya, tetapi diambil makna batinnya. Tapi kita ulangi, kata buta kita terima, kita ambil dari makna zahir, bahwa yang namanya buta itu tidak bisa melihat. Dibawa ke makna batin, berarti bukan mata kepalanya, tetapi mata batinnya. Fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa di dunia ini buta mata hatinya, tidak bisa melihat imamnya yang benar, tadi imam di atas, maka di akhirat mereka juga akan buta. Bahkan wa'adallu sabila, dan lebih sesat lagi. Nah, kalau begitu, itu pendapat pribadi saja kita katakan, kalau itu pendapat pribadi. Nah, supaya a'ma di sini adalah terkonfirmasi bahwa itu adalah mata batin, kita pakai ayat juga. Nah, kita lihat misalnya dalam surat 22. Jadi tadi Al-Quran mengatakan hudal linasi wa bayyinati minal huda. Maka kita pakai ayat juga. Bahwa ayatnya mengatakan seperti itu. Ya. Ayatnya 46. Ya. Surat Haji, surat 22 ayat 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru fil ardi. Apakah manusia tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna, dan mereka lahum punya qulubun qalbu. Ya, kiluna yang dia gunakan untuk menggunakan akalnya biha dengan kalbu itu. Au azanun, ataukah punya kuping, telinga. Yasma'una biha, yang bisa mendengar dengan ayat, dengan kuping itu, ayat-ayat Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya kalau mereka buta, la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, ini terkonfirmasi di sini. Bahwa kalau ada orang di dunia yang buta, maka yang buta itu bukan matanya, walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya, allati fis sudur, yang ada dalam dadanya atau kesadarannya. Jadi terkonfirmasi. Jadi tadi kita mengatakan a'ma di sana bukan makna zahirnya, tapi batinnya, itu bukan pendapat pribadi, tapi pendapat Al-Quran sendiri. Nah, disinilah menunjukkan bahwa khusus untuk kata buta
Kok nggak ada suara Ustadz ya? Iya, keluar mungkin Pak. Lama bener keluarnya. Nggak ada suaranya. Iya. Ya, sinyalnya kali terganggu. Iya, mungkin karena hujan tadi keras ya. Di daerah Bintaro sektor 9 sampai banjir ya. Di tol BSD juga tadi. Pulau Gebang juga hujan deras. Pulau Gebang. Iya, koneksi naik turun. Nggak ada banjir, yang ada genangan. Pak Ya Komar. Ustaz udah masuk ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ya keluar ya. Ya Ustadz sudah ada lagi. Jadi tadi saya sudah sampai pada tingkat bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat, yaitu yang tidak zohir, yang tidak indrawi ya, yang tidak indrawi itu mutasyabihat. Seperti tadi mata hati orang kan tidak indrawi, tidak bisa kita melihat. Maka diumpamakanlah seperti buta mata kepala. Jadi buta mata kepala dijadikan sebagai perumpamaan, penyamaan bagi mereka yang buta hatinya. Tetapi yang dikecam dalam ayat itu bukan yang buta kepalanya, tetapi yang buta mata hatinya. Jadi begitu, di kata-kata tamak. Nah sekarang, kalau berkenaan dengan ibadah-ibadah, mahda, ibadah-ibadah, ini semuanya harus berkenaan dengan muhkamat. Artinya apa? Artinya harus diambil dari zohirnya semuanya. Ulangi lagi, harus diambil dari zohirnya. Karena kalau tidak, berarti nanti jangan-jangan tidak berdiri beneran. Saya kita sholat, akimis sholat, dirikanlah sholat. Berarti bukan berdiri beneran. Ya artinya apa? Ya yang penting perbuatan kita sudah sesuai dengan perbuatan sifat-sifat sholat, nggak perlu sholat lagi. Nah ini kan berbahaya. Ada di masyarakat kita berpendapat kalau sifat-sifat kita sudah tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan sholat, berarti sudah sholat setiap saat. Kenapa? Kata mereka kan sholat punya tujuan, punya ilat. Apa tujuannya sholat? Aqimis sholata, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bagi mereka katanya kalau sudah tercegah dari perbuatan keji dan munkar, berarti sholat tidak perlu lagi. Nah ini berbahaya. Oleh sebab itulah sholat dan semacamnya atau ibadah mahda harus diambil zohirnya. Ulangi lagi, harus diambil zohirnya. Apa dia zohirnya? Yang tertulis. Kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah pasti muhkamat, berkaitan dengan yang indrawi, berkaitan dengan yang nampak oleh panca indera kita. Mari kita ambil surat An-Nisa. Kita surat 4. Surat Al-Maidah ayat 6 maksud saya. Berkenaan dengan wudu tadinya. Ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ila shalah. Apabila kalian berdiri ila shalah untuk menunaikan salat, fagasilu maka basuhlah. Ini jelas fagasilu. Jadi harus kita ambil fagasilu itu artinya apa? Pakai air. Makanya kalau kita mandi pakai gusul juga namanya karena pakai air. Jadi fagasilu pakai air. Wujuhakum wajah kalian. Baru apa lagi? Wa aydiyakum dan tangan kalian. Jadi dua. Wajah dan tangan gusul. Kemudian ilal marafiq. Wamsahu dan imsah ini imsahu beda. Satu wagasilu adalah imsahu. Ini secara zahir berbeda. Ya. Jadi fagasilu ini famsahu kan zahirnya masuk. Pintu masuknya zahirnya. Jadi apa artinya imsahu? Sapulah, bukan usaplah. Sapu artinya apa? Beda dengan kalau ini pakai air. Makanya kalau orang mandi kan gusul. Kalau famsahu diusap. Mana contohnya? Pada saat berbicara tentang tayamu itu nanti pakai famsahu. Kenapa? Karena pakai bekasnya saja. Bekas debu. Biruusikum, kepala. Warjulakum, kita tidak mendiskusikan ini. Yang jelas ada kepala dan kaki. Baru kemudian wa in kuntum junuban. Jika kalian dalam keadaan junub. Fattaharu, maka harus toharah. Wa in kuntum marda. Jika kalian sakit. Ada kewajiban wudu, ada kewajiban janabah, tapi kemudian sakit. Atau ala safarin atau safar, bepergian. Ja'a ahadum minkum, atau salah seorang di antara kalian ja'a datang ahadum minkum, atau datang dari minal ghaib, dari kamar mandi
artinya buang air dari kemamri. Atau jadi penyebabnya la mastumun nisa, menyentuh. Kata-kata lamas ini adalah menyentuh secara zahir nisa. Jadi kalau kemudian mengatakan kita ambil batinnya saja, inilah dalam pandangan Al-Fakir sendiri kurang tepat. Kenapa harus ambil zahirnya, yaitu menyentuh beneran? Maka menyentuh perempuan itu batalkan wudu. Kenapa? Harus mengambil yang muhkamatnya kalau ayat-ayat berkenaan dengan ibadah mahdah. Kalau kita katakan kan hati tidak terikut, tidak masalah, tapi siapa yang bisa jamin? Ya. Sama tadi, kalau begitu jangan-jangan nanti tidak perlu lagi sholat, berdiri, buku sujud. Karena hati sudah terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak bisa seperti itu. Kalau berkaitan dengan ibadah mahdah, dia harus diambil zahirnya. Jadi harusnya benar-benar menyentuh. Karena tulisannya, la mastum. Kalian menentuh. Ya. An-nisa, perempuan. Baru kemudian falam tajidu ma'a, lalu tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayammumlah sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci, yang bersih. Lalu apa? Famsahu, ini bukan menggunakan fagasilu, tapi famsahu. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh debu itu dimasukkan, dipenuhkan ke dalam tangan kita, cekokan tangan kita, baru kemudian diusapkan di wajah, tidak. Tapi sekedar saja famsahu. Jadi kita dapatkan kata famsahu dari ayat ini juga. Bi wujuhik, ini kan tidak semuanya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja dalam Al-Quran betapa pentingnya mengambil zohirnya kalau berkaitan dengan ibadah mahdah, sehingga kalau berkaitan dengan ibadah mahdah harus ayatnya bersifat muhkamat. Tidak boleh memaknai secara batin. Bahwa memang ada makna batinnya, iya, tetapi namanya hikmah. Ya. Dalam kaidah syariat ada namanya hukum syariat, ada hikmah syariat. Hukum syariat berdasarkan zohirnya, sedangkan hikmah syariat batinnya. Jadi harus kita bedakan mana hukum syariat dan mana hikmah syariat. Dilarang makan babi, tidak perlu cari-cari alasannya. Itu adalah hukum syari, dilarang. Hurrimat alaikumul maita wa dama wa lahmal khinzir. Tentang cacing ada ininya dan itunya, itu namanya hikmah syariat, bukan hukum syariat. Artinya bahwa hukum syariat bukan berdasarkan hikmahnya, tapi setiap hukum syariat ada hikmah syariat padanya. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup atas pertemuan kita pada malam hari ini. Masih boleh, Ustaz? Banyak. Silakan. Oh iya, mungkin saya masih lanjut yang Afwan Ustaz. Apa Ustaz ya? Silakan. Yang tadi Ustaz ya. Mungkin kesimpulan saya simpulkan aja Ustaz dari apa yang mungkin kesimpulan saya itu mohon diluruskan mungkin saya. Dari cerita Nabi Lut yang kita bahas pada malam ini lalu ditutup lagi dengan kata-kata oleh kada yassarna Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dimaksud di sini menurut yang saya pahami adalah itu manusia suci Ustaz. Sebagaimana penjelasan Ustaz tadi dengan kata ni'matu min indina, lalu dijelaskan tadi dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, terus masuk ke surah Al-Baqarah tadi syahrul ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas. Ini kan semua menggunakan isim ma'rifah semua Al-Qur'an di situ. Jadi sudah tentu yang dimaksud mungkin di situ adalah nikmat wilayah, nikmat Al-Qur'an itu adalah manusia-manusia suci. Itu tolong diluruskan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah benar. Jadi dua-duanya manusia sucinya dan apa yang sampai kepada kita. Ya, kita Al-Qur'an yang sampai tertulis maksudnya yang tertulis ini, yang maktub, ya, yang maktub yang tertulis ini sampai kepada kita, itu adalah pengantar sebetulnya, introduksi untuk sampai kepada yang natik. Jadi Quran Samit adalah pengantar, introduksi, introduction untuk sampai kepada yang natik. Jadi dia adalah tangga saja. Jadi intinya sebetulnya yang natik itulah hakikat Al-Quran. Tetapi kita tidak bisa sampai ke sana kalau tidak melalui yang tertulis sekarang, karena yang natik itu ada yang gaib, ada yang sudah meninggal dan sebagainya, ada yang tidak nampak oleh panca indera. Maka untuk meyakininya kita melalui tangganya, melalui introduksinya, yaitu Al-Quran yang samit ini atau yang diam. Kita sebut Al-Quran yang maktub ini sebagai Al-Quran yang diam. Sedangkan pasangannya namanya Al-Quran natiq yang berbicara. Saya kira sudah benar. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Syukran, Masya Allah. Masih ada pertanyaan dari Pak Burhan. Oh ya, ada.
Pertanyaan Ustaz. Ya, silakan Bu Dokter. Izin Ustaz saya bacakan karena saya tidak bisa share screen. Oh ya, Perbedaan kaum nabi-nabi yang terdahulu adalah mereka bersama dengan nabi-nabi mereka, sedangkan kita ini dan mempunyai pemimpin yang gaib kubra. Persoalannya, apakah kita boleh dikira berdusta, menolak, kufur, tidak menggunakan akal dan lain-lain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tidak mengenal keluarga sucinya? Afwan Ustaz. Selanjutnya ada permintaan doa juga Ustaz. mohon Bu Dokter, yang pertama tadi diulangi lagi tadi, kurang begitu bagus. Pertanyaannya, apakah kita boleh dengan adanya perbedaan kaum nabi-nabi yang terdahulu dengan nabi akhir zaman, yang dimana pemimpin saat ini kita adalah gaib kubra, apakah kita boleh dikira berdusta, menolak, kufur, tidak menggunakan akal dan lain-lain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tidak mengenal keluarga sucinya? Demikian Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya sebetulnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang berbeda adalah zamannya saja. Tugasnya mereka, fungsinya mereka itu sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Beda dalam masanya saja. Itulah sebabnya dalam Islam kita, keberimanan kita kepada nabi kita harus sama, relevan dengan keberimanan kita kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita harus mengimani rasul-rasul namanya. Kita mengimani Allah dan rasul-rasul, bukan hanya Nabi Muhammad. Jadi kita mengimani Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya, sampai terakhir sebelum Nabi Muhammad kita adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membeda-bedakan rasul-rasul tersebut. Jadi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Di antara rasul-rasul tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi apa sebabnya? Semuanya datang dengan tugas yang sama, pengutusnya juga sama, yaitu Allah SWT. Lalu bagaimana kalau kemudian ada yang menuduh kita berdusta dan sebagainya karena kita berwilayah atau berimam kepada yang tidak kelihatan secara indrawi? Ya sebetulnya boleh-boleh saja, artinya memang bukan hanya tidak kelihatan. Nabi-nabi yang kelihatan saja dulu ditolak, ya didustakan. Jadi nabi-nabi yang jelas-jelas kelihatan, bahkan ada dilempar batu, dicaci maki, diusir. Padahal nabinya ada, apalagi tidak ada. Tapi kalau ada mengatakan bahwa kita dusta karena kita mengimani imam atau pemimpin yang tidak kelihatan, ya sama saja dengan mengimani sebetulnya Rasulullah sekarang saja. Kalau misalnya kita mengimani sampai Rasulullah, tidak ada penggantinya lagi. Ya sama saja. Kenapa? Karena Rasul sekarang sudah tidak ada. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, secara tubuh kan sudah tidak ada. Ya kita mengimaninya apa? Ya kita mengimaninya dalam keadaan kegaibannya itu setelah meninggal. Artinya jasadnya sudah tidak kelihatan. Lalu bagaimana cara kita mengimaninya? Nah, seperti itulah juga kita mengimani yang terakhir. Terima kasih. Kemudian yang didoakan, Bu Dokter? Yang didoakan ibunya Ira Roste, Ustadz. Ibu Haji Rodia yang sedang di rumah sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Fatihah dan doa untuk ibunda daripada jemaah kita, Ibu Ira Roste, yaitu Ibu Radia, yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat penyakitnya dan diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu karena penyakit yang dideritanya. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqi baniha wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimujizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah alaiha al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifai. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakit Ibu Hajar Rudia dengan penyakit yang tidak akan datang lagi kepadanya selama-lamanya. Maafkanlah dosa, hilaf, dan salahnya dengan penyakit yang dideritanya. Kirimlah malaikat untuk senantiasa menyertainya. Tanamkanlah ya Allah sifat-sifat ikhlas, sabar, dan tawakal padanya. Tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ustaz. kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Terima kasih Dokter. semua Syukran, Bapak Ibu. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, makasih Bu Dokter. Makasih Ustadz, makasih Bu Dokter. Ya, Terima kasih Pak Ustadz, Bu Dokter. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz, terima kasih Dokter Ririn. Terima kasih Ustaz, Bu Dokter, ya. Bapak Ibu semua. Maaf semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu saya dulu aja, Bu Dokter saya duluan, Pak Rum, Pak Burhan, Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Ustaz Tony. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua, mohon undur diri. Baik, Bang. Iya, Terima kasih Bu Dokter, mohon izin Bu Dokter. Assalamualaikum. Baik, Ustaz Tony. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Ya, Pak Burhan. Ya, insyaallah jumpa besok. Ya, insyaallah, insyaallah. Oke. Pamitan semua. Assalamualaikum. Baik, anak pun keluar baris, insyaallah. Ais. Di belakang pusing. Oke, insyaallah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit dulu ya. Ya, insyaallah. Pamit Bu Ayu. Assalamualaikum.